Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi bersama saya Hendrik Mulyana di channel Amja Foundation. Kali ini saya akan membahas mengenai orasi dari Agus Harimurti Yudhoyono atau biasa disebut dengan AHY. Ada 14 poin yang saya catat di sini. Kebetulan Demokrat juga memiliki nomor urut 14 seperti itu. Yang pertama adalah AHY mengomentari soal insiden Makobrimob yang dilanjut dengan bom bunuh diri di berbagai gereja, dan kemudian ini menyita perhatian internasional. Kemudian adalah sebuah ketegasan dari kita untuk melawan terorisme. Kemudian Agus Harimurti Yudhoyono ini juga mengapresiasi TNI atau Polri di lapangan dan legislatif dalam pengesahan UU anti terorisme seperti itu. Yang kedua, poin yang kedua adalah 3 hari setelah Rapimnas Partai Demokrat pada bulan Maret kemarin, AHY mengunjungi Jawa Barat, Jawa Timur, Yogyakarta, Banten, Sumatera Selatan, Sumatera Tenggara, Lampung, Sumatera Utara, dan tentunya DKI. Ini melengkapi selama 1 tahun terakhir ke seluruh kabupaten atau kota di 22 provinsi Aceh sampai Papua. Jadi di sini AHY mengunjungi atau berusaha mengunjungi dari Sabang sampai Merauke seperti itu. Dan yang ketiga adalah AHY melihat porsi pemberitaan antara pemilihan 2019 dengan persoalan aktual yang dihadapi rakyat itu porsinya lebih banyak kepada soal pemilu 2019 daripada aktual yang dihadapi oleh rakyat. 2019 pun tidak akan terjadi pemilunya jika stabilitas politik buruk, kemudian sosial, keamanan, dan ekonomi saat ini. Jadi harus baik dulu hal-hal tersebut untuk mencapai 2019 seperti itu. Jadi kita seharusnya porsi yang lebih diperbanyak adalah soal menghadapi keadaan rakyat seperti itu. Poin keempat adalah Demokrat akan berkoalisi dengan kelompok yang memiliki visi dan misi yang sama, yaitu untuk mencapai keamanan, keadilan, dan hak hidup rakyat seperti itu. Yang kelima, poinnya, ekonomi sebagai prioritas bangsa ini. Ada 2 hal yang disoroti oleh AHY. Yang pertama adalah daya beli, yang kedua adalah lapangan kerja. Daya beli ini AHY saat berkunjung ke sana banyak menemukan keluhan soal harga naik. Kemudian penghasilan yang kecil. Atau penghasilan pada saat dia bersaing ternyata ada impor. Seperti itu banyak hal yang ditemukan. Kemudian biaya hidup yang naik juga. Contoh listrik naik. Jadi itu untuk biaya sekolah terganggu. Biaya untuk kehidupan juga terganggu. Jadi itu yang ditemukan oleh AHY. Ada 28 juta di bawah garis kemiskinan. Kemudian 70 juta berada dalam rawan kemiskinan. Artinya ada sekitar 40% dari populasi seperti itu, populasi Indonesia. Nah, kemudian tentang lapangan kerja, ini menurut AHY harus terjadinya rasa keadilan, karena kan ada TKA gitu. Agus Harimurti Yudhoyono menyatakan ada supir TKA asing dengan gaji 15 juta, sedangkan tenaga kerja Indonesia itu hanya digaji 5 juta. Jadi ada kesenjangan, ada pilih kasih lah seperti itu, semacam itu. Jadi rasa keadilan inilah yang harus diperhatikan oleh pemerintah seperti itu. Dan yang keenam adalah etika berpolitik. Jadi TNI atau Polri jangan sambil berpolitik, harus meniru AHY dong. Jadi pada saat AHY maju ke politik, dia tinggalkan TNI seperti itu. Jadi kebesaran dan juga kebesaran jiwa untuk menerima kekalahan seperti itu juga untuk menjaga salah satunya adalah menjaga keamanan Indonesia ini sendiri ya. Poin yang ketujuh adalah membangun jiwa. Awal pemerintahan Jokowi adalah soal pembangunan Indonesia. Kita selalu dengar revolusi mental. Jadi AHY menyebutkan apa kabar revolusi mental. Nah, seperti itu. Membangun jiwa dalam hal apa sih?
Yang pertama dalam kesantunan, kemudian dalam budi pekerti, dan dalam gotong royong. Ini bisa menjadi kekuatan untuk persatuan, kesejahteraan, dan kemajuan. Nah, seperti itu ya. Yang kedelapan adalah soal batasan dan kepatutan. Analogi lengan ya. Lengan ini bisa menerima beban ketika 10 kilo katanya gitu ya. Masih kuat, 15 kilo masih kuat. Tapi ketika ditambahkan beban beberapa lipat, 40, akhirnya patah juga gitu kan. Jadi itu ada batasan gitu. Kekuasaan pun demikian, ada batasannya. Jika sudah melampaui batas, akan patah gitu ya. Akan patah. Jadi pemerintah harus menjaga batasan tersebut, harus introspeksi diri, apakah mereka sanggup untuk menangani keadaan ini, seperti itu ya. Kemudian poin 9 tentang Islam, yaitu Islam itu dipandang sebagai kelompok masyarakat mayoritas. Jadi inilah yang harus lebih sensitif mendengarkan persoalan masyarakat, soal kelaparan, kebodohan, kemiskinan, dan ketimpangan. Karena yang miskin, yang bodoh, yang merasakan ketimpangan, itu bukan hanya Islam saja, tapi Cina pun ada yang miskin. Keturunan ada gitu ya, India atau apapun itu, banyak juga yang miskin seperti itu, dari Hindu, mungkin dari Buddha, seperti itu. Jadi Islam jangan hanya membaca diri sendiri gitu, tapi berbagi juga terhadap lingkungannya di luar Islam, seperti itu. Kemudian yang ke-10 tentang BLS, bantuan langsung sementara, seperti itu. Jadi dulu ada 300.000 per bulan untuk satu keluarga gitu ya. Jadi rakyat pun perlu kenyang agar bisa dididik gitu. Bagaimana kita bisa mendidik rakyat kalau rakyatnya masih kelaparan, seperti itu. Jadi BLS harus dijadikan sebagai alternatif pemerintah untuk menangani masalah hari-hari ini, seperti itu ya. Kemudian poin ke-11, Demokrat tidak ingin toleransi kepada pihak manapun yang ingin memecah belah persatuan dan melukai kerukunan bangsa dengan isu atau narasi apapun. Jadi ada hal-hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, entah itu dari kebijakannya, dari apa-apa, maupun dari ormas atau apapun itu yang hendak memecah belah, atau dari terutama tadi ya terorisme, seperti itu sudah jelas seperti itu. Kemudian yang poin ke-12 adalah solusi jangka pendek. Demokrat melakukan gerakan nasional pasar murah Partai Demokrat setiap tanggal 14. Jadi setiap bulannya, setiap tanggal 14, itu di seluruh provinsi ada pasar murah Partai Demokrat, seperti itu. Itu solusi agar masyarakat diringankan gitu ya. Jadi uangnya cukup untuk berbelanja kebutuhan sehari-hari. Kemudian dalam hal politik sosial, dalam jangka pendeknya, Demokrat mengadakan dialog atau rembug nasional. Lintas partai, lintas identitas, lintas generasi. Untuk apa? Membicarakan solusi bagi masalah di Indonesia, seperti itu. Dan poin terakhir ke-14 adalah soal jangka panjang. Jadi maaf ya, saya tadi tentang solusi jangka pendek, tentang gerakan ekonomi dan gerakan politik, saya bagi ke dalam 2 poin seperti itu. Kemudian yang ke-14 adalah soal jangka panjang, yaitu karakter yang mengakar pada nilai-nilai ketuhanan dan jati diri bangsa yang luhur. Nah, ini yang perlu dibangun. Ya. Sebagai penutup, AHY menutup dengan yang baik lanjutkan, yang belum baik perbaiki, negara adil, rakyat sejahtera. Terima kasih, Tuhan bersama kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, seperti itu. Jadi itu saja 14 poin yang saya tulis dari orasi Agus Harimurti Yudhoyono. Semoga bermanfaat.
Dan komentar saya sendiri atau tanggapan saya terhadap pidato AHY, menurut saya AHY sangat cerdas, tegas, berwibawa, dan juga sportif ketika dia kalah dalam gubernur kemarin, tapi dia bijaksana. Dan tentunya ini akan memberikan atmosfer baru dalam perpolitikan Indonesia. Semoga saja AHY menjadi poros baru, atau mungkin bergandengan tangan dengan Prabowo misalnya, seperti itu, untuk melawan Jokowi, seperti itu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.